Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga wabah ini bisa semakin hari semakin berkurang dan akhirnya menghilang, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya dan kita bisa bertemu kembali seperti yang kita harapkan bersama. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok yang akan membahas mengenai SQL atau Structured Query Language, yang beranggotakan saya sendiri Nurul Safikah Jonid, kemudian rekan saya Mila Yuliani, dan juga ada Nadia Adila. Baiklah teman-teman, untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Nadia Adila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa komputer standar yang digunakan untuk komunikasi dengan sistem basis data relasional. Salah satu karakteristik utama SQL adalah bahwa SQL merupakan bahasa yang deklaratif atau non-prosedural. Dari sudut pandang pemrogram, hal ini mengimplikasi bahwa para pemrogram tidak perlu menentukan langkah demi langkah dari keseluruhan operasi yang komputer harus selesaikan guna memperoleh hasil tertentu. Terkadang SQL dikatakan sebagai subahasa, bukan sebagai bahasa. Mengapa demikian? Adapun alasan SQL dikatakan sebagai subahasa adalah karena SQL tidak mendukung persyaratan bahasa yang lengkap. Sekalipun SQL dapat dipakai untuk mengakses basis data, SQL tidak menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan pengujian kondisi, dan yang kedua, pernyataan pengulangan atau iterasi. Selanjutnya, antarmuka SQL terhadap DBMS. Penggunaan SQL pada DBMS cukup luas. SQL dapat dipakai oleh berbagai kalangan seperti DBA, pemrogram, ataupun pengguna. Yang pertama, SQL sebagai bahasa administrasi basis data. Dalam hal ini, SQL dipakai oleh DBA untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. Dan yang kedua, SQL sebagai bahasa QWERTY interaktif. Pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal seperti ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat seketika atau hanya digunakan saat itu saja. Selanjutnya, SQL sebagai bahasa pemrograman basis data. Pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat guna mengakses basis data. Yang terakhir, SQL sebagai bahasa klien atau server. SQL juga dipakai untuk mengimplementasikan sistem client server. Sebuah klien dapat menjalankan suatu aplikasi yang mengakses basis data yang ada pada suatu server. Selanjutnya, elemen SQL. Elemen dasar SQL mencakup pernyataan, nama, tipe data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Yang pertama adalah pernyataan. Pernyataan adalah perintah SQL yang meminta sesuatu kepada DBMS. SQL memiliki kira-kira 30 pernyataan. Beberapa pernyataan dasar SQL adalah alter, yaitu untuk mengubah struktur tabel. Yang kedua ada create, yaitu menciptakan tabel, indeks atau pandangan. Yang ketiga ada delete, yaitu menghapus baris pada tabel. Yang keempat insert, menambahkan sebuah baris pada tabel. Dan yang terakhir update, mengubah nilai pada sebuah baris. Selanjutnya nama.
Nama digunakan sebagai identitas bagi objek-objek DBMS. Contoh objek pada DBMS adalah tabel, kolom, dan pengguna. Selanjutnya, tipe data. Setiap data memiliki tipe data. Tipe data di sini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama tipe data standar dan yang kedua tipe data perluasan. Yang mana tipe data standar itu terdiri dari chart dan numerik, dan tipe data perluasan yaitu money, blob, serial, dan lain-lain. Selanjutnya, konstanta. Konstanta menyediakan nilai yang tetap, atau kebalikan dari konstanta adalah variabel. Konstanta ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama konstanta, yang kedua konstanta numerik, dan yang ketiga konstanta simbolik. Selanjutnya, kelompok pernyataan SQL. Pernyataan SQL dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yaitu merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang kedua, ada DML atau Data Manipulation Language, ialah kelompok perintah yang berfungsi untuk manipulasi data dalam basis data. Misalnya, untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Selanjutnya ada DCL, yaitu Data Control Language. DCL ini berisi perintah-perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Pengendalian dapat dilakukan berdasarkan pada per pengguna, per tabel, per kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Yang keempat ada pengendali transaksi. Pengendali transaksi adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Dan yang terakhir ada pengendali programatik. Pengendali programatik mencakup pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemanfaatan SQL dalam bahasa lain. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Itu tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Nadia Adila. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi bekerja dengan SQL. Sebenarnya SQL ini sendiri tujuannya adalah mempermudah kita dalam mengakses ataupun melakukan sesuatu dengan adanya sistem basis data atau database management system, dan kemudian bagaimana cara kita untuk dapat bekerja dengan menggunakan aplikasi ataupun dengan menggunakan DBMS ini. Nah, pada sebagian DBMS mungkin teman-teman bisa baca di buku ataupun di makalah yang telah kami sajikan, bahwasanya penulisannya berbeda-beda di setiap SQL. Namun yang umum biasanya digunakan adalah select dan bintang, kemudian ke posisi mana atau apa yang akan dibuat, atau CBL distributor. Nah, kemudian teman-teman nanti akan ada titik dan juga koma, di mana ini memang sangat diperhatikan karena adanya titik koma itu menandakan bahwasanya masih akan ada kalimat setelahnya atau kalimat tersebut masih belum berhenti di sana saja. Oke, untuk di dalam bekerja dengan SQL ini sebenarnya kita dapat melaksanakan beberapa tahapan dan juga kita dapat melaksanakan beberapa hal. Yang pertama itu kita bisa menciptakan tabel. Di mana menciptakan tabel, kita bisa buat tabel itu dalam pilihan yang bernama create table. Nah, jadi dengan adanya create table ini kita bisa membuat tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk dapat membuat tabel sesuai dengan yang kita inginkan, di sini akan ada kriteria-kriteria yang kita memang harapkan sendiri, dan memang akan ada yang harus kita isi di dalam tabel itu sendiri. Nah, seperti misalnya di dalam tabel ini memang akan ada 5 kolom, kemudian nanti akan ada tulisan chart. Misalnya dalam menciptakan tabel ini memang kita ingin membuat tabel sesuai dengan kriteria dan juga harapan yang kita inginkan.
seperti contoh di buku itu memang kita sediakan adanya 5 tabel. Kemudian dalam 5 tabel tersebut nanti akan ada kolom yang bertipe char, di mana kolom bertipe char ini maksudnya memang harus diisi, dan nanti akan ada integer, di mana integer ini maksudnya adalah berapa jumlah kata yang bisa diisi atau berapa jumlah karakter yang boleh diisi, yang dilambangkan dengan dalam kurung kemudian jumlah karakter dan tutup kurung. Nah, kemudian dalam tabel ini juga nanti akan ada nul, kemudian nul atau nul ini maksudnya adalah nilai kolom ini tidak bisa, nilai kolom ini bisa untuk tidak diisi. Kemudian ada juga not nul, di mana nilai kolom ini tidak boleh jika tidak diisi atau wajib untuk diisi. Kemudian nanti juga akan ada pilihan di mana ada unique. Unique ini maksudnya adalah kemudian akan ada unique, di mana unique ini maksudnya adalah sebuah keterangan yang memang tidak akan ada kesamaan dengan keterangan yang lain yang ada di tabel-tabel yang lain. Kemudian akan ada namanya not unique, di mana boleh untuk melakukan kesamaan keterangan di setiap tabel yang ada. Kemudian nanti akan ada yang kedua adalah menciptakan indeks, di mana indeks sebenarnya bertujuan untuk memudahkan para pengguna DBMS untuk mendapatkan lokasi ataupun untuk mendapatkan data yang mereka inginkan dengan adanya indeks. Nah, misalnya indeks ini menyusun nama-nama distributor sesuai dengan urutan ataupun sesuai dengan abjad. Maka ketika nanti pilihan abjad diambil, akan terdapat nama distributor yang memang dicari. Nah, ini sebenarnya memiliki keunggulan tersendiri, bahwasanya kita bisa bekerja lebih cepat. Kemudian juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya adalah setiap adanya data baru yang diinput, maka akan dilakukan pembaharuan terhadap indeks. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun tidak terlalu lama, tetapi ini akan memakan waktu ketika kita melakukan pembaharuan indeks, dan ini menjadi kelemahan dari indeks sendiri. Kemudian untuk membuatnya itu kita bisa masuk ke dalam kolom pernyataan create index, kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan format yang ada. Setelah itu nanti juga akan ada seperti layaknya pembuatan tabel, itu kan juga akan ada yang namanya unique. Kalau memang ada yang unique, kita akan membuat indeks dengan menambahkan kata unique pada format yang telah disediakan. Kemudian ada namanya untuk menghapus indeks. Nah, untuk menghapus indeks ini kita bisa mengambil pernyataan drop index, kemudian akan menyusun ataupun membuat pernyataan sesuai dengan format yang ada dengan menambahkan nama dari indeks itu sendiri untuk dihapus. Kemudian ada nanti untuk penghapusan tabel. Nah, untuk penghapusan tabel ini sendiri itu bisa menggunakan drop table. Setelah itu tetap mengikuti aturan dan format yang ada di dalam bagian itu sendiri. Untuk selanjutnya ada mengubah struktur tabel. Nah, misalnya ada tabel yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita ingin menambah atau menghapuskan tabel yang ada, maka kita bisa mengambil pilihan alter table, di mana alter tabel ini akan bisa untuk menambah tabel yang kita harapkan atau informasi tabel yang bisa yang kita inginkan. Kemudian jika ternyata ada tabel yang kita tidak ingin gunakan, maka itu bisa kita hapus dengan mengambil klausa drop pada bagian alter table. Nah, selanjutnya adalah menambahkan data. Kalau tadi kita bisa mengubah struktur data, kalau sekarang kita bisa menambahkan struktur table, maksud saya. Kalau sekarang kita bisa menambahkan data, di mana untuk menambahkan data ini kita bisa menggunakan perintah insert. Kemudian nanti kita akan bisa melihat format yang telah disediakan dan juga memasukkan data yang kita ingin masukkan dengan kriteria dan ketentuan yang ada di dalam format tersebut. Selanjutnya akan ada mengubah data, di mana untuk mengubah data ini misalnya kita sudah menyimpan data yang ada di tabel-tabel tertentu, kemudian kita ingin mengubah data. Nah, untuk mengubah data ini maka kita perlu menggunakan pernyataan update, di mana nanti kita akan mengikuti
format yang ada, kemudian kita tambahkan dengan adanya set nama dan juga ada kata-kata where, dimana set ini artinya untuk menentukan kolom yang akan diubah, kemudian where itu menentukan kondisi dari baris yang akan diganti. Jadi langsung akan menuju kolom dan baris yang akan diganti, dimana nanti itu bisa kita untuk langsung ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya akan ada untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data ini sendiri kita cukup untuk mengambil pernyataan delete, dimana untuk pernyataan delete ini sendiri sebenarnya kita bisa memperhatikan adanya kata-kata where. Jika kata where kita masukkan dan kita masukkan lokasi di mana yang akan kita hapus, maka itu akan hanya menghapus lokasi tersebut saja. Tapi kalau misalnya kata where tidak kita masukkan dalam format itu, maka artinya menghapus seluruh data yang ada. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai bekerja dengan SQL. Kita cukup untuk mengambil pernyataan yang kita inginkan, kemudian mengikuti format yang ada dan ketentuan yang ada, kemudian kita bisa mengoperasikan SQL sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, saya Mila Yuliani akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mendalami pernyataan SQL. Select. Sintak paling dasar dalam SQL adalah select. Beberapa pernyataan SQL yang terkait dengan klausa select adalah: yang pertama, mengurutkan menurut suatu kolom. Hasil dari select dapat diurutkan dengan menggunakan klausa order by. Yang kedua, melakukan pengelompokan. Hasil dari select dapat dikelompokkan. Nah, sebagai contoh, data pada tabel dapat dikelompokkan berdasarkan kota tempat tinggal. Distributor, misalnya, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan klausa group by. Yang ketiga, ada klausa having. Klausa having disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Yang keempat adalah fungsi AVG, count, max, min, dan sum. Nah, AVG itu untuk menghitung rata-rata, count untuk menghitung cacah data, max untuk memperoleh data terbesar, dan min untuk memperoleh data terkecil, dan sum untuk memperoleh jumlahan data. Yang kelima, penggunaan operator pada klausa where. Permintaan data melalui select juga dapat menggunakan berbagai operator yang dikenakan pada klausa where. Yang keenam, subquery. Subquery berarti query. Nah, dengan menggunakan subquery, hasil query akan menjadi sebagian dari query di atasnya. Subquery terletak dalam klausa where atau having. Selanjutnya, operator axis. Operator axis digunakan untuk memeriksa keberadaan baris yang dihasilkan query terhadap yang dihasilkan subquery. Yang berikutnya adalah operator ANY. Operator ANY berkaitan dengan subquery. Operator ini menghasilkan true atau benar. Kalau paling tidak, salah satu pembagian dengan hasil subquery menghasilkan nilai yang benar. Yang kesembilan ada operator all. Operator all digunakan untuk melakukan perbandingan dengan subquery. Kondisi all untuk menghasilkan true atau benar. Jika subquery tidak dihasilkan apapun atau tidak menghasilkan true untuk setiap nilai query terhadap hasil subquery. Yang ke-10 adalah penggabungan dengan union. Union merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil query. Selanjutnya,
yaitu operasi join. Nah, join merupakan operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Nah, dalam SQL ada beberapa jenis join. Yang pertama itu ada inner join. Nah, ini adalah proses penggabungan tabel menggunakan perintah inner join. Hanya menampilkan data yang benar-benar terdapat di dalam tabel yang saling dihubungkan. Selanjutnya adalah leaf join. Berbeda dengan inner join yang hanya menampilkan data dari tabel yang digabungkan, maka leaf join akan menampilkan data dari tabel yang disebutkan terlebih dahulu. Join yang ketiga adalah right join. Perintah right join merupakan kebalikan dari leaf join, yaitu menampilkan semua isi yang disebutkan kedua dalam perintah join. Yang terakhir adalah full join. Oke teman-teman, itu tadi dengan berakhirnya presentasi dari Mila Yuliani. Presentasi dari kelompok kami juga telah berakhir, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, jika masih kurang paham dengan makalah, PPT dan penjelasan yang telah kami sampaikan pada video ini, maka teman-teman bisa mendiskusikan dan bertanya di sesi diskusi yang nanti akan disediakan di room yang telah disediakan oleh Ibu. Terima kasih, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.